Oke, jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang akan mengupas tuntas tentang dunia pasar modal. Pada video kali ini saya ingin membahas request dari teman-teman subscriber juga. Kita akan membahas tentang Ultra Jaya Milk atau kode emitennya ULTJ. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menonton video ini dan Anda belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi serta tonton video ini sampai selesai. Teman-teman sekalian, saya yakin pasti Anda semua nggak asing dengan yang namanya susu Ultra Milk, kemudian teh kotak, kemudian sari kacang hijau. Nah, itulah produk-produk dari perusahaan Ultra Jaya Milk Tbk ini. Perusahaan ini merupakan pioner dari susu UHT, yang merupakan susu Ultra Milk yang sering kita minum, yang menguasai kurang lebih 42% pangsa pasar di Indonesia. Selain itu juga perusahaan ini juga menguasai pangsa pasar sebesar 72% untuk produk teh dalam kemasan atau biasanya kita minum, yaitu teh kotak. Teman-teman sekalian, menurut berita yang saya baca, perusahaan ini di tahun 2019 ini juga menganggarkan capex atau dana untuk berekspansi itu sebesar 65 miliar. Jadi kurang lebih naik sekitar 82% dari tahun 2018 kemarin yang berkisar sekitar 35 miliar. Jadi artinya di tahun 2019 ini perusahaan akan berekspansi. Karena memang betul pada tahun ini ada beberapa faktor yang menurut perusahaan ini bisa mengangkat penjualannya. Yaitu yang pertama adalah tahun pemilu, di mana tahun pemilu ini kebutuhan akan minuman ini juga diperkirakan akan meningkat. Bulan April pemilu, kemudian di pertengahan tahun 2019 ini juga bertepatan dengan momen lebaran, di mana di momen lebaran ini juga biasanya kebutuhan akan minuman dalam kemasan itu juga meningkat. Jadi bisa dikatakan di tahun 2019 ini merupakan prospek yang cerah untuk perusahaan ini. Lalu bagaimana dengan kondisi fundamental dari perusahaan ini? Akan kita bahas. Seperti biasa, kita akan membahas 4 hal: aset, penjualan, laba bersih, dan equity. Yang pertama adalah aset. Teman-teman sekalian bisa Anda lihat di dalam slide presentasi berikut. Aset dari Ultra Jaya Milk ini dari tahun ke tahun juga mengalami pertumbuhan. Jadi dari tahun 2011 aset perusahaan ini sebesar 2,1 triliun. Di tahun 2017 aset perusahaan ini menjadi 5,1 triliun. Jadi kurang lebih selama 6 tahun perusahaan ini sudah mengalami pertumbuhan lebih dari 100% dalam asetnya. Kemudian di tahun 2018 triwulan 3 aset perusahaan ini mencapai 5,5 triliun dan bisa saya ekspektasikan sampai akhir tahun 2018 kemarin aset perusahaan ini mencapai 5,6 triliun. Nah, teman-teman sekalian, perusahaan ini mengalami pertumbuhan aset yang konsisten, dan teman-teman kalau lihat laporan keuangannya lagi di sisi liabilities, perusahaan ini hutangnya juga sedikit, teman-teman. Jadi tahun 2017 itu hutang dari perusahaan ini cuma sekitar 2,7 miliar dibandingkan asetnya yang sekitar 5 triliun. Kemudian di tahun 2018 kemarin memang hutang dari perusahaan ini juga meningkat, yaitu sekitar 60 miliar. 60 miliar ini saya cuma menghitung hutang bank, jadi bukan hutang usaha, teman-teman sekalian ya. Mengenai hutang ini nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, cuman angka 60 miliar dibandingkan aset yang sebesar 5,6 triliun itu, perusahaan ini memiliki hutang yang kecil, yang sedikit, dan bisa saya katakan aset dari perusahaan ini sehat. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu sales atau penjualannya. Nah, teman-teman bisa lihat sales atau penjualan dari perusahaan ini. Ultra Jaya Milk juga membukukan sales yang selalu tumbuh. Jadi di tahun 2011 sales dari perusahaan ini sebesar 2,1 triliun. Di tahun 2017 sales dari perusahaan ini sekitar 4,8 triliun. Sampai triwulan 3 2018 sales dari perusahaan ini sudah menembus angka 4 triliun, dan bisa saya ekspektasikan sampai akhir tahun 2018 kemarin sales dari perusahaan ini sebesar 5,3 triliun. Coba teman-teman bandingkan antara sales dengan asetnya, itu hampir sama, teman-teman.
Jadi bisa dikatakan perusahaan ini sangat sehat teman-teman, karena sales yang besar dan aset yang sehat itu merupakan perpaduan perusahaan yang sangat bagus. Dimana kalau sales itu besar, bahkan lebih besar dari aset, berarti tidak ada persediaan yang numpuk terlalu banyak di dalam perusahaan ini. Jadi perputarannya itu juga bagus. Kemudian yang ketiga, net income atau laba bersih. Nah, seperti teman-teman lihat pada slide berikut, laba bersih dari perusahaan ini juga selalu tumbuh. Di tahun 2011 perusahaan ini mencatatkan laba 100 miliar, dan di tahun 2017 laba perusahaan ini tumbuh menjadi 711 miliar. Sampai triwulan 3 2018 ini perusahaan sudah membukukan laba bersih 620 miliar, dan bisa saya ekspektasikan di tahun 2018 kemarin perusahaan ini bisa mencatatkan laba bersih sebesar 829 miliar. Dengan laba sekitar 800 miliar berarti ROE perusahaan ini sekitar 18%. Jadi perusahaan ini juga termasuk perusahaan yang memiliki fundamental yang sangat bagus. Kemudian yang terakhir yaitu equity atau modal dari perusahaan ini. Teman-teman bisa lihat equity dari perusahaan ini juga selalu tumbuh signifikan, karena memang perusahaan ini selalu menghasilkan laba bersih, di mana laba bersih itu akan mengakumulasikan di dalam equity dari perusahaan ini. Di tahun 2011 equity dari perusahaan ini sebesar 1,3 triliun. Pada 2017 equity dari perusahaan ini menembus angka 4 triliun. Triwulan 3 2018 equity dari perusahaan ini sebesar 4,5 triliun, dan bisa saya ekspektasikan sampai akhir tahun 2018 kemarin perusahaan ini bisa membukukan equity sebesar 4,6 triliun. Nah, teman-teman sekalian, dari 4 hal tadi, aset, penjualan, laba bersih, dan equity semuanya tumbuh konsisten, maka saya katakan perusahaan ini memiliki fundamental yang sangat bagus. Karena memang kalau kita lihat dari produknya itu sangat familiar dengan kita. Biasanya termasuk anak saya sendiri, kalau misalkan dia itu belanja ke minimarket pasti beli tuh yang namanya susu Ultramilk, atau sering juga minum teh, itu pasti yang namanya teh kotak itu pasti juga dicari. Jadi nggak heran perusahaan ini selalu menghasilkan laba bersih yang tumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan harga sahamnya sendiri? Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bandingkan antara harga saat ini dibandingkan dengan equity, dibandingkan dengan ROE. Nah, teman-teman sekalian bisa teman-teman lihat di chart berikut. Jadi ROE dari perusahaan ini juga stabil berkisar antara 15 sampai 20%. Sempat di tahun 2012 ROE dari perusahaan ini 33%, padahal di tahun sebelumnya itu berkisar hanya di 7%. Tapi di tahun 2015 ke atas perusahaan ini stabil di 18%, 20, 17, di tahun 2018 kemarin sebesar 18%. Jadi mungkin bisa saya ekspektasikan di tahun 2019 ini ROE dari perusahaan ini tetap menyentuh angka di 18%. Harapannya sih bisa lebih. Kemudian equity, garis yang berwarna biru, equity karena perusahaan ini selalu menghasilkan laba dan laba tersebut terakumulasi dalam equity, maka dipastikan setiap tahun perusahaan ini mengalami pertumbuhan. Kemudian yang garis berwarna merah yaitu price to book value. Selama 5 tahun terakhir price to book value-nya berada di kisaran antara 4 sampai 3 kalinya. Bahkan di tahun 2013 sempat menyentuh 6,5%. Jadi saat mahal-mahalnya. Pada closing 2018 kemarin, yaitu pada harga 1.350, price book value-nya berada di angka 3,3 kalinya. Dan pada closing tanggal 29 Januari 2019 kemarin di harga 1.215, price book value-nya berada di angka 3 kalinya. Nah, teman-teman sekalian, karena price book value-nya dari tahun ke tahun itu stabil di kisaran 3 kalinya, maka harga sekarang itu adalah harga yang wajar.
harga wajar perusahaan Ultra Jaya Mic di kisaran 1.200-an. Sebagai gambaran teman-teman sekalian, price book value dari perusahaan ini jika berada di harga 1.400 berarti price book value-nya itu 3,5 kalinya. Kemudian untuk price book value 3,7 kalinya, maka harga saham dari ULTJ ini berada di angka 1.500. Jadi kalau boleh saya katakan di harga sekarang 1.200-an ini adalah harga wajar yang cenderung murah. Dan menurut saya perusahaan ini juga layak untuk investasi jangka panjang. Karena kalau kita lihat zaman dulu kita masih kecil, yang namanya susu Ultramic itu sudah ada sampai sekarang. Walaupun mungkin pertumbuhan atau ekspansinya itu nggak sekencang zaman dulu, tetapi perusahaan ini termasuk market leader di produknya ini dan selalu menghasilkan laba bersih, dimana sekali lagi teman-teman, setiap laba bersih yang dihasilkan akan diakumulasikan menjadi equity, dan setiap equity itu naik pasti harga sahamnya dalam jangka panjang juga akan pasti naik. Saya pun juga berencana akan masuk ke perusahaan ini. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas pemaparan saya tentang ULTJ atau Ultra Jaya Mic. Sekali lagi, informasi yang saya sampaikan adalah informasi yang bersifat umum saja, jadi setiap keputusan yang Anda ambil, tanggung jawab tetap kepada Anda masing-masing. Jangan lupa untuk tonton video saya yang membahas tentang emiten lainnya. Silahkan masuk ke playlist dalam channel saya, masuk kategori emiten. Di situ ada banyak emiten yang sudah kita bahas. Nah, teman-teman bisa lihat video saya tersebut. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda yang lain. Klik menu share di bawah video ini, kemudian Anda copy linknya, kemudian Anda bisa bagikan ke teman-teman Anda melalui WhatsApp, ataupun Facebook, ataupun Twitter, ataupun aplikasi yang lainnya. Dan jangan lupa tuliskan komentar Anda supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif income.